wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa min fi'lil juhal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad aslil jamali wa manba'il kamali wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para guru, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, wabil khusus kepada beliau sahibul bait Al-Ustadz Abi Hasbi Al-Bayuni hafizahullah wa matta'ana Allah bituli hayatih wa ra'ahu Allah ri'ayah kamilah wa a'anahu Allah subhanahu wa ta'ala bilutfih wa karamih. Para hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat, para pecinta, pengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua kelak mendapat ridha beliau, mendapat syafaat beliau. Karena perkumpulan kita malam ini adalah perkumpulan mahabbah, perkumpulan sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau bukan karena ada mahabbah dan kecintaan di hati kita kepada beliau, niscaya kita nggak berkumpul di tempat yang mulia ini membaca sejarah beliau Rasulullah, melantunkan sholawat serta salam kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kita lakukan atas dasar kecintaan kita pada beliau Nabi Muhammad. Peringatan Maulid Nabi adalah bukti kecil kecintaan kita pada beliau Nabi Muhammad. Bukti yang lain adalah senantiasa lisan kita menyebut orang yang kita cintai, sebagaimana ulama berkata, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang kalau sudah cinta dengan sesuatu, lisannya basah menyebut sesuatu tersebut. Yang cinta sama artis, lisannya nggak lepas tiap hari menyebut nama artis yang dia idolakan. Yang mencintai pemain bola juga begitu. Tiap hari manakibnya dibaca. Tiap hari idolanya Ronaldo dan Messi radhiyallahu anhu disanjung dan disebut-sebut.
Itu semua karena dorongan cinta, kagum dengan mereka. Maka kita yang mencintai Nabi Muhammad SAW tidak boleh lepas majelis kita dari menyebut kemuliaan beliau dan bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kitab Syarah Minhaj yang berjudul Mughnil Muhtaj menyebutkan tentang perbedaan pendapat fi wujubis shalah ala Rasulillah. Kapan sholawat kita pada Nabi itu wajib? Maka beliau menyebut fihi khamsa aqwal, ada 5 pendapat. Yang pertama pendapat kita mazhab Syafi'i, bahwa sholawat kepada Nabi itu wajib fi kulli sholatin, setiap sholat wajib sholawat. Barang siapa yang sholat kemudian tidak sholawat, maka sholatnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Maka itu tidak ada perjumpaan kita kepada Allah tanpa wasitohnya beliau Nabi Muhammad SAW. Menurut mazhab Syafi'i, sholawat yang wajib itu ketika sholat. Adapun sholawat kayak kita saat ini malam ini sholawat yang sunnah. Adapun yang wajib ketika kita sholat. Makanya orang itu harus mendahulukan yang wajib baru yang sunnah. Saya kadang-kadang heran anak-anak muda zaman sekarang yang seneng sholawat, ikut hadir sholawat sana, ikut hadir sholawat sini, pulang kemalaman, subuh jam 8. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Hadir nggak malam ini orang itu? Ada? Yang wajib dia tinggalkan, yang sunnah dia lakukan. Ini kan orang nggak waras. Ada orang pakai imamah. Tahu imamah? Ini hukumnya apa? Tapi pakai celana pendek. Kalau ada orang pakai celana pendek terus pakai imamah, itu kira-kira orang itu kurang waras apa gila? Hah? Berarti kalau ada orang yang hadir sholawat kemudian nggak subuh, berarti yang wajib sholawat di sholat. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua lebih berat. Beliau mengatakan wajib sholawat kepada Nabi fi kulli majlisin, di setiap perkumpulan harus ada sholawat. Kenapa? Karena dalilnya sabda Rasulullah, ma tafarraqa qaumun, tidaklah berpisah sekelompok kaum, min ghairi an yusalli ala nabi, tanpa mereka bersolawat kepada Nabi, illa wa tafarraqu ka syai'in antan min jifah, maka dia itu seakan-akan berpisah dari majlis yang lebih hina, lebih busuk daripada bau jifah, bangkai. Majelis yang nggak ada sholawat, majelis bangkai. Majelis bangkai, bangkai bau, nggak ada nilainya. Mau majelis itu siapapun tanpa sholawat, bangkai. Mau orang kaya, mau pejabat, mau siapapun, kalau udah duduk dalam satu majelis kemudian nggak ada sholawatnya, bangkai. Makanya ulama berkata setiap majelis harus ada sholawat. Di kelas ketika selesai pulang sholawat sama Nabi Muhammad. Dimanapun kita berkumpul
pulang harus sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita di Jawa udah biasa seperti itu. Kalau habis acara kemudian langsung Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaih, mereka berdiri dan pulang. Itu kata orang Jawa namanya sholawat usriyah, sholawat ngusir. Sebab kalau nggak disolawatin, nggak berdiri-berdiri, nggak pulang-pulang. Tapi begitu disolawatin langsung berdiri dan pulang. Itu didikan orang-orang dulu. Jangan sampai kita keluar dari majelis tanpa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawat itu fungsinya memberkahi. Makanya kadang-kadang kita itu kalau melihat sesuatu di suatu majelis, kita berdiri langsung sholawat. Kecuali majelis maksiat, jangan sholawat. Jangan sholawat. Anak muda-muda ini kadang-kadang ngawur hadirin. Rasulullah itu bersabda, sinfan min ahlin nar, 2 golongan penghuni neraka. Di antaranya yang satu adalah nisaun kasiyat, ariyat, ma'ilat, memilat. Penghuni neraka ini perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Sahabat bingung, pakai baju tapi telanjang, itu gimana? Sahabat gak pernah ke Banda Aceh. Kalau ke Banda Aceh bisa tahu. Pakai baju tapi masya Allah rapat kayak stiker. Perempuan di zaman Nabi itu kalau berdiri, nisa di zamannya Nabi kal ghirban, seperti ghurab, itu adalah burung gagak. Burung gagak itu hitam. Kalau sudah berdiri nggak tahu mana depannya, mana belakang, mana samping, berdiri nggak tahu di mana yang depan belakang, nggak tahu. Saking tertutupnya perempuan di zaman Nabi. Tapi zaman nanti kalian akan dapati perempuan pakai baju tapi pakai baju tapi telanjang. Kemudian ma'ilat mumilat, jalannya melenggak-lenggok kayak cacing kepanasan. Perempuan dulu tuh kalau mau jalan ada laki-laki cari jalan lain. Kalau perempuan sekarang berangkat dari rumah nawaitu cari jalan yang ada laki-laki. Perempuan dulu tuh sulit sekali dilihat. Sulit sekali dilihat. Apa ini hadirin? Saya takut nembak ini mulai tadi. Sampai mana tadi saya ceramah? Ini suruh pindah dulu nih. Menakutkan saya ini. Kayak monster. Hadirin, perempuan zaman dulu itu sulit dilihat. Sampai-sampai ada khitbah itu sunnahnya nador. Tahu nggak nador dalam khitbah? Hukumnya sunnah. Laki-laki itu kalau mau nikahin perempuan melihat. Maknanya apa? Maknanya sulit dilihat, makanya datang ke rumahnya dilihat. Kayak waktu saya dulu belajar di Hadramaut di Tarim, nggak pernah lihat perempuan di jalan. Makanya belajarnya di sana sukses-sukses. Karena nggak ada pemandangan-pemandangan yang seperti itu. Ke pasar nggak kelihatan perempuan, yang belanja laki-laki hadirin. Nggak pernah lihat perempuan, makanya sunnahnya kalau kita mau nikah, kita datang ke rumahnya minta izin ke orang tuanya, mau nador, mau melihat. Ini disunnahkan, kalau dalam fikih itu ada sunnahnya nador. Bagi laki-laki maupun perempuan sama-sama disunnahkan nador. Karena perempuannya sulit dilihat dan perempuannya tidak gampang melihat. Makanya sunnahnya nador, sunnahnya melihat. Makanya saya bingung kalau ngajar fikih, terus bab ini saya bingung, sunnah melihat.
Lu tiap hari dilihat apanya yang disunahkan? Ini nerangkan fikihnya gimana ini? Sunnah melihat wajah dan kedua tangan. Wajah untuk lijamaliha, untuk kecantikannya bisa dilihat dari wajahnya. Karena saking nggak bisa dilihat. Kemudian tangan dalam riwayat lihirfatiha, dalam riwayat linu'umati jazadiha, untuk bisa tahu badannya gemuk atau tidak lewat tangan. Ada yang bisa lihat profesi. Jadi kalau perempuan itu sunnah dilihat wajahnya untuk kecantikannya, tangan dilihat untuk profesi. Kalau tangannya mulus, orang rumahan. Ini orang yang betul-betul dirawat orang tuanya. Tapi kalau kasar, kuli bangunan. Hati-hati salah ngomong. Semen mulut laki-laki nanti. Makanya ada riwayat Syekh Umar Ba Makhramah, orang ulama besar di Siwun, punya beberapa karangan terkenal. Orang kalau ziarah Siwun Habib Ali Habsyi, Syekh Umar Ba Makhramah. Ini kita kembali masalah perempuan tadi. Syekh Umar Ba Makhramah didatangi seorang laki-laki. Ini laki-laki ini punya masalah. Masalahnya apa? Punya anak 3 nggak kawin-kawin. Punya anak 3 nggak datang jodohnya. Punya toko tutup bangkrut. Mau pergi haji gagal terus, duit nggak ada. Kendaraan kuda satu-satunya dulu kendaraannya kuda mati. Ini stres berat. Kalau orang sekarang bilang stres tingkat dewa. Anak nggak laku-laku, toko tutup bangkrut, kuda mati, haji nggak berangkat-berangkat, kehabisan modal. Datang ke Syekh Umar Ba Makhramah, Syekh Umar, saya punya masalah berat. Ini masalah saya ini sudah. Orang kalau nggak stres, nggak gila, alhamdulillah. Diceritakan gini-gini. Ini wali min kubaril auliya Syekh Umar Ba Makhramah ini, ulama besar, kutub di zamannya mungkin. Beliau ambil korek. Kata beliau, harrik darak, bakar rumahmu. Hah? Saya minta solusi, bukan permasalahan baru. Ini 4 saya sudah setengah mati, ditambah cuma satu-satunya modal rumah dibakar, terus gimana? Sudah lengkap, gila udah nanti habis ini. Kata beliau, fasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, kalau sama wali Allah itu yang pasrah. Buat kamu bermasalah, tapi buat mereka nanti jelas, dalilnya ada. Kamu nggak tahu, nanti baru tahu. Karena orang dulu itu taslim dengan para aulia Allah. Beliau berkata, ban harikda, aku bakar sekarang rumah. Pulang, nggak banyak ngomong, istri sama anak lagi di dalam lagi masak, dibakar. Bismillah, kalau wali yang nyuruh saya bakar. Dibakar, setelah dibakar, subhanallah hadirin. Ketika istrinya tadi teriak, kebakaran, langsung dipanggil anak-anaknya, cepet keluar. Bertiga anaknya itu keluar, kemudian yang satu ibunya itu istrinya tadi ikut keluar, tetangga semuanya keluar ikut membantu memadamkan rumah. Tapi ketika anaknya keluar cuma pakai daster, pakai kerudung yang biasa, nggak pakai cadar ditutup, tidak, karena memang sehari-hari nggak pernah keluar. Kalaupun keluar pakai cadar nggak pernah ada yang tahu. Begitu kebakaran, subhanallah, laki-laki yang menolong sambil menyelam minum air. Subhanallah, lumayan. Yang satu begitu, yang satu begini, yang satu begini. Begitu ke rumah tadi itu dipadamkan, mereka masuk,
berbicara orang kampung. Subhanallah, datang yang pertama berkata, wahai Syekh, anakku menginginkan anakmu yang nomor 1. Kasih dah, kalau insya Allah berhasil saya nadar kamu saya hajikan. Haji. Anaknya dilihat, gimana kamu mau? Pandang, lihat, cocok, bismillah, haji. Datang satu lagi, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya diperintahkan anak saya, katanya kamu punya anak perempuan yang nomor 2 cantik, dia ingin. Kalau seumpama engkau berikan anakmu tersebut untuk anakku, aku belikan kuda baru. Yang ketiga datang lagi, Syekh, anakmu sudah dipinang, dua-duanya tinggal 1. Yang 1 anakku mau, kalau apabila kau nikahkan dengan anakku, tokomu akan aku beri modal dan kau kerja kembali. Subhanallah, semua masalahnya berhasil. Anak 3 nikah, 3 permasalahan semua dikembalikan dan diberi oleh Allah. Makanya bapak-bapak ini, Pak, kalau pengen anaknya cepat kawin, ambil bensin. Bakar, terus nggak ada yang bantu, hilang dah anakmu, istrimu, habis. Selesai betul masalah. Makanya itu karena gak pernah keluarnya perempuan wanita di zaman itu. Makanya kalau dalam bab fikih itu sunnah nadhar ini semua itu karena memang jarang bisa dilihat. Nah kalau sekarang sunnah nadhar yang disunahkan apa? Sebanda Aceh tahu semua mukanya gimana, badannya bagaimana, semuanya bagaimana. Jadi akhirnya wanita zaman sekarang murah. Ini kembali kepada sholawat sama Nabi. Nah makanya kalau perempuan seperti itu kasiat ariat pakai baju tapi telanjang jalannya, na'udzubillah, melenggak-lenggok, rambutnya diurai, dibuka. Wa ash'aruhum ka'asnimatil bakhat, rambutnya dikuncir, dibuka, dilihatkan orang. Ini penghuni neraka. Penghuni neraka itu orang yang menontonkan rambutnya dan kemudian dia merasa yang dilakukan bukan perbuatan yang salah, malah bahkan ada yang mengatakan gak wajib. Rasul sudah mengatakan penghuni neraka, kau katakan gak wajib. Kamu ini orang waras atau gila? Gak ada yang mengatakan kalau rambut itu bukan aurat, gak ada. Semua mazhab mewajibkan menutup kepala. Perbedaan itu nanti hanya ada pada wajah, apakah aurat atau tidak. Mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib ditutup. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik beliau mengatakan tidak wajib ditutup selama tidak dihias. Itu perbedaan pendapat mulai zamannya para a'immah. Wajah itu aurat atau tidak. Al-Syekh Sobuni dalam kitabnya beliau memberikan logika yang masuk akal. Sekarang saya mau tanya, aurat itu kan ditutup supaya orang laki itu tidak melihat, tidak tertarik, betul? Lah yang aneh, tangan itu wajib ditutup. Kemudian wajah nggak wajib ditutup, padahal laki-laki itu nafsu lihat tangan apa wajah? Kok yang aneh wajahnya dibuka, yang membawa nafsu, yang tangan yang nggak membawa nafsu justru ditutup. Kata Syekh Sobuni, ini nggak masuk akal. Seperti suara wanita itu hukumnya gimana? Mazhab Syafi'i mengatakan bukan aurat selama tidak dibawa ke fitnah, dilekak-lekukkan. Kayak suaranya operator itu haram. Operator sales itu suaranya kan ditekak-tekuk. Halo Bapak,
Ini hukumnya haram. Kalau mau menawarkan sesuatu dengan suara yang tegas, nggak boleh perempuan melekuk-lekuk suaranya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kata sebagian ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan suara perempuan bukan aurat. Tapi yang aneh di Quran, suara gelangnya perempuan itu tidak boleh didengarkan laki-laki. Kenapa? Karena bisa itharatun li syahwat, bisa menarik syahwat laki-laki. Lah saya kan bingung. Gelang kaki bisa menyebabkan syahwat haram, suara nggak haram. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa suara perempuan itu pun haram. Kembali kepada permasalahan sinfan min ahlin nar. Idza ra'aitahunna, kalau kau lihat perempuan yang seperti itu, fal'anuhunna, ingatkan dia dengan laknat Allah. Fa innahunna mal'unat, sebab orang yang perempuan pemakai baju seperti itu, tidak berkerudung, tidak menutup aurat, maka bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu. Nah, ini yang mengingatkan. Saya harap ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak ada harapan mengingatkan, malah biasanya itu biarkan tontonan gratis yang seperti ini. Bahkan kadang-kadang kalau yang pada bajunya nggak karuan gitu, ini yang saya tadi sampaikan, malah kadang disolawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, ada perempuan cantik lewat disolawati. Emang ada guru lewat? Hukumnya haram istihza li sholati ala Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama Imam Syafi'i di sholat, kedua di setiap majelis, yang ketiga di setiap doa dan ditutup doa. Fi bidayah wa nihayati doa. Kalau kita mau doa, mulailah dengan sholawat dan akhiri dengan sholat. So, doa manapun wajib diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Dan ada hadis yang mengatakan doa yang dimulai dengan hamdalah dan sholawat, kemudian ditutup dengan hamdalah dan sholawat, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Makanya rukunnya doa adalah sholawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, sholawat itu wajib setiap kali disebut namanya Muhammad. Rasulullah bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang kikir, orang pelit, orang yang ketika namaku disebut di hadapannya tidak bersolawat lisannya untukku, kata Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rasulullah ketika suatu saat naik mimbar berkata amin. Sahabat bertanya, kenapa kau amin? Jibril doa. Hah? Jibril doa, terus kau amin? Iya. Apa doanya? Ya Muhammad, man dzukirta indahu falam yusolli alaik ab'adahullah. Semoga jauh dari rahmat Allah orang yang ketika namamu wahai Muhammad disebut, kemudian tidak bersolawat lisannya padamu wahai Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita setiap kali mendengar nama Muhammad kita sholawat, tapi Muhammad yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jangan kayak kemarin saya nikahkan orang, namanya yang nikah Muhammad, saya sebut ya Muhammad yang hadir sallallahu alaihi wasallam. Kira saya nikahkan Nabi apa? Makanya hati-hati juga kalau ngasih nama. Hadirin, orang zaman sekarang kalau ngasih nama ngawur, kadang dikasih nama khairul anam. Lah itu kan ketika menikahkan gitu, ya khairul anam, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bahaya. Ngasih nama ini bahaya. Kalau nggak pas itu bahaya. Ada orang kepingin rezekinya lancar, saya suruh baca surat Waqiah. Kemudian dia bilang kalau saya baca surat Waqiah kepanjangan. Akhirnya saya punya nama, saya punya anak, saya kasih nama Waqiah, Siti Waqiah. Umur 3 tahun nggak bisa diem, nggak bisa diem, gerak terus, marah terus, nangis terus. Kemudian lapor orang tuanya ke saya, Ustaz, anak saya Siti Waqiah kok kayak gini Ustaz. Kenapa? Gak bisa diem Ustaz, terus gerak. Lah gimana mau diem? Namanya kiamat. Waqiah itu kan kiamat.
Mana ada kiamat diem? Ada kiamat idza waqa'atil waqi'ah. Idza rajjatil ardu rajja. Waduh, ribut ini dunia ini. Yang namanya aja kiamat ribut terus, gak pernah diem. Makanya kalau ngasih nama yang jelas. Ini Muhammad diberi nama adalah sebaik-baiknya nama setelah ma'udhifa ila asma'illah. Kalau bisa kasih nama itu memang Muhammad siapa terserah, atau Ahmad. Ada dalam riwayat suatu hadis yang mengatakan, inni alaitu ala nafsi an la udkhilan nar man kana ismuhu Ahmad atau Muhammad. Aku mewajibkan pada diriku bahwa aku tidak akan pernah menghukum atau memasukkan neraka hambaku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Masya Allah, beruntung yang namanya Muhammad dan Ahmad. Dalam kitab Baijuri disebutkan tentang fadhail isim Muhammad. Seorang bapak kalau punya nama anak Muhammad tidak boleh memukul wajahnya. Rumah yang di situ ada nama Muhammad turun berkah dari Allah. Wa kullu ma'idatin, dalam riwayat setiap ma'idah, tahu ma'idah? Makan, undangan makan. Setiap undangan makan di satu rumah yang di situ ada orang yang hadir namanya Ahmad atau Muhammad, qaddasallahu dzalikal manzil, Allah sucikan rumah tersebut. Insya Allah makanan itu berkah, jauh dari penyakit. Alhamdulillah. Makanya kalau mau ada acara undang makan, jangan lupa undang yang namanya Ahmad dan Muhammad. Sebentar lagi yang namanya Ahmad Muhammad gemuk-gemuk ini di sini. Undangan tiap hari nggak pernah berhenti. Masya Allah. Tapi tolong cari namanya Muhammad Ahmad yang kurus, jangan yang gemuk. Nah, tankinya terlalu besar. Terakhir pendapat disebutkan wa qaul yang mewajibkan fi kulli umrin marrah kal hajj. Seumur hidup sholawat itu wajib cuman sekali, seperti haji. Seorang yang sudah pernah sholawat sekali, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, sekali sholawat kepada Nabi, seumur hidup sudah tidak wajib sholawat kepada Nabi. Itu 5 pendapat yang disebut oleh para ulama. Ini baru mukadimah ceramah hadirin, belum ceramah saya. Setengah jam, kurang 1,5 jam. Siap mendengar? Saya nggak siap ceramah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pembahasan awal masalah cinta. Barang siapa yang cinta aktsara min dzikri, selalu menyebut nama orang yang dia cinta. Kita cinta sama Nabi, kita harus banyak cerita Nabi, mendengar, menceritakan dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyakin solawat sama Nabi. Orang solawat sekali dijawab 10, 100, 1000. Kata Nabi Muhammad, pundaknya dengan pundakku akan berhempitan untuk kelak masuk surga Allah. Saking dekatnya orang tersebut bersama Nabi nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Perbanyak salawat. Aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannah. Perbanyaklah salawat kepadaku. Barang siapa banyak salawatnya kepadaku, nanti jadi cahaya di dalam kubur. Gelap hadirin, kuburan itu gelap. Gimana nggak takut? Kita kadang lampu mati di kamar ketakutan, apalagi kuburan. Saya pernah 1/2 jam naik lift, mati liftnya. Itu saya mikir, ya Allah, stres. 1/2 jam di lift waktu lampu mati, udaranya berkurang, AC-nya mati, keringetan, sekitar nggak sampai 1/2 jam. Dan itu saya bertiga, tiga-tiganya stres semuanya hadirin. Terus saya bayangkan, ya Allah, ini masih bertiga, gimana dengan kuburan?
Kuburan cuma sendiri, nggak ada yang menemani. Mana lampunya? Rasul mengatakan, lampunya perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Minimal kita itu sholawat sama Nabi, kalau bisa minimal itu 1000, kalau nggak bisa 100 itu minim sudah, jangan tidak. Kalau bisa 1000, alhamdulillah, akan membawa nur, cahaya ketika dikubur kita nanti. Wa nurun ala sirat, bukan cuman ketika dikubur, ketika dibangkitkan dari kubur. Yaumul mahsyar, ketika manusia dikirim, yaumul ba'ats, mulailah kita satu persatu, wa in minkum illa wariduha, semuanya harus lewat yang namanya sirat. Apa itu sirat? Jisrun mamdudun fi matni jahannam adakku minas sya'ri wa ahaddu minas saif. Definisinya dalam ilmu tauhid adalah jembatan yang terbentang di perut neraka, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini jembatan nggak main-main, pemain sirkus pun nggak bisa ini. Tipis, kelihatan aja enggak, tapi suruh lewat. Wa in minkum illa wariduha, nggak ada yang nggak lewat, semuanya harus lewat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Sholawat kita. Dalam riwayat disebutkan bahwa nar jahannam ketika akan dilewati orang yang dalam hatinya ada nur la ilaha illallah dan nur sholawat kepada Nabi, itu yang namanya neraka berkata kepada orang tersebut, ya mukmin, juz ala sirat fa inna nurak yudfi'u lahabi. Wahai mukmin, cepat seberang, nyebranglah kau di jembatan, cepat, karena cahayamu hampir-hampir memadamkan panasnya neraka ini. Bukan kita yang takut, neraka yang ketakutan kita lewati. Sampai katanya cepat lewat, kalau kamu kelamaan, ini yang namanya neraka ini padam bekat cahayanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa nurun fil jannah, dan orang yang banyak sholawat akan mendapat cahaya di surga. Pertanyaannya, di surga butuh cahaya? Surga butuh cahaya, nggak salah ini. Nanti kalau dikubur butuh cahaya, masuk akal. Kemudian di sirat butuh cahaya, masuk akal. Di surga ini butuh cahaya, ini gimana sih? Kan sudah terang, apa yang dibutuhkan? Cahaya yang di surga adalah beliau Nabi Muhammad. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, untuknya cahaya di surga. Apa cahaya itu? Cahaya adalah Nabi Muhammad. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang datang kepada kalian adalah sang cahaya dan Al-Quran yang jelas. Nabi Muhammad adalah cahaya. Barang siapa banyak sholawat, di surga nanti akan berjumpa dan dekat dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang ulama ditanya, sifli anil jannah yushawwikuni ilaiha. Ustaz, saya minta tolong, apa? Sifatkan kepadaku indahnya surga yang membuat aku rindu kepada surga. Kalau Anda kan gitu, surga itu makanannya enak, surga bidadarinya cantik-cantik. Tahu nggak bidadari cantik surga itu? Itu kalau turun satu dari langit ke bumi, nggak usah matahari, terang 24 jam. Laut ini asin diludahin bidadari jadi tawar. Ada hadisnya itu. Syahid Imam Syafi'i di kitab fikih disebutkan tentang keutamaan wa in tafalat fil bahri wal bahru malihu la asbaha min rikiha adban. Kalau yang namanya bidadari itu ngeludah sekali aja ke laut, laut asin berubah jadi tawar. Bayangkan hadirin, laut itu
Makanya yang wajah-wajahnya ini agak hitam-hitam jangan khawatir. Diabab, tahu abab? Sama bidadari, nggak perlu ke salon, putih. Facial. Itu bidadari seperti itu, indahnya bidadari. Bidadari itu subhanallah hadirin. Ini ada riwayat ini ikhtilaf ulama, tapi nggak apa-apa, ambil hikmahnya, tapi jangan yakini kebenaran cerita ini, ambil aja riwayat ini begini. Ada seorang nabi, saya nggak mau sebutkan karena riwayat ini nggak jelas. Ada seorang nabi itu punya istri 99. Berapa? Kemudian dia kepingin genepin 100, cari 100 pas gitu loh supaya genap ya. Makanya kiai-kiai itu kalau istrinya 1 ganjil, minimal 3 sunnah autiru ya ahlal Quran. Kalau 4 kamulat mahasinuhu, sempurna. Ada yang bilang istri itu kayak roda, kalau 1 kayak main sirkus, kalau 2 naik sepeda enak tapi lambat kena matahari, 3 kayak helicak, enak tapi ramai ribut soalnya helicak itu, kalau 4 sedan mulus. Ini paling seneng kiai-kiai, paling seneng. Saya kan cuma mewakili lisan mereka aja. Lo terus gimana? Mau gimana? Kiai itu hiburannya yaitu. Kiai mau ke mall, ke pantai, nggak mungkin. Ada kiai main bal-balan, main sepak bola, nggak mungkin. Hiburannya kiai ya nikah lagi, itu sudah nggak ada lagi. Itu dilarang lagi. Ya Allah, nggak panjang umur kiai yang kayak gitu. Sampai mana hadirin lupa sebetulnya. Tentang surga 99. Akhirnya anak buahnya suruh coba cari perempuan di kota ini yang paling cantik. Saya ingin ini terakhir, jangan pas-pasan, harus paling cantik. Kemudian anak buahnya cari sampai kepada Nabi. Nabi itu raja. Wahai Nabi, ada tapi sayang. Sayang kenapa? Sayang sudah kawin. Waduh. Lah kamu mencarinya jangan yang istri orang. Tapi ini udah paling cantik, gak ada lagi sudah. Saya keliling Bani Israel, nggak ada yang lebih cantik dari kecuali perempuan ini, tapi dia udah kawin. Istrinya siapa? Mau tahu? Iya, jenderal perangmu. Hah? Jenderal perang saya dia. Gampang. Gimana? Suruh jihad aja. Suruh berangkat perang. Dan saya doa semoga mati. Akhirnya berangkat perang, disuruh perang sama raja itu. Betul, alhamdulillah mati. Seneng dia, istrinya janda dinikah. Ketika dinikah, si Nabi itu nyesel, ya Allah, dolim saya hanya perintahkan anak buah saya untuk jihad bukan karena Allah, cuman karena saya ingin untuk mempersunting istrinya. Haram, dosa, dolim saya. Akhirnya dia tobat kepada Allah. Setelah tobat, kata Allah, wahai Nabi, urusanmu denganku aku ampuni, tapi urusanmu dengan manusia minta maaf sendiri. Katanya gimana udah mati? Makanya salah sendiri. Makanya hati-hati orang kalau sudah mati jangan riba. Minta maafnya itu gimana hadirin? Orang sudah meninggal sudah diem. Kuf lisanah anhu. Jaga lisan kita darinya. Kalau kita itu ribain orang mati, minta maafnya gimana? Ini Nabi. Katanya Allah, urusanmu denganku aku maafkan, tapi urusanmu dengan jenderal perang urusan sendiri.
Tapi gimana ya Allah, nggak tahu. Nangis tiap hari. Setelah nangis oleh Allah, ya udah, karena kamu nabi aku beri mukjizat, sholat kau di kuburannya, niscaya dia akan bangun. Kalau udah bangun minta maaf, siap ya Allah, terima kasih, sholat dia. Sebelah kuburannya minta sama Allah, subhanallah, keluar dari kuburan. Ketika keluar dari kuburan, si jenderal perang itu rambutnya putih sini. Rambutnya ditanya, hei jenderal, kamu meninggal baru kemarin, rambut masih hitam semua, kenapa kau putih? Putih ini baru aja ini. Lu kenapa? Ketika namaku dipanggil, aku khawatir ini adalah waktu mizan, ditimbangnya amal. Karena ketakutanku, wajah rambutku yang hitam langsung berubah menjadi putih. Dalam fikih juga begitu, orang itu kalau sering ketakutan rambutnya putih. Nah bapak-bapak ini kalau sering putih ini ketakutan terus di rumah. Hati loh Pak, cepet mati kalau udah putih-putih. Kemudian Nabi ini berkata kepadanya, ada yang bilang cerita ini Israiliyat, tapi ambil hikmahnya. Maaf, saya mau minta maaf kepadamu. Hei Nabi, buat apa kau minta maaf sama aku? Kau yang mengenalkanku kepada Allah, yang mengenalkan Islam, aku yang harus balas budi kepadamu. Udah aku maafkan semuanya. Sebentar, aku mau cerita, nggak usah cerita. Aku maafkan semuanya. Sudah, biarkan aku sekarang tinggal di barzakh. Kembali lagi lapor kepada Allah. Ya Rob, saya sudah minta maaf. Sudahkah sekarang saya dimaafkan ya Rob? Katanya Allah, belum. Hatta tadhkura indahu, sampai kau menyebutkan ceritanya kepadanya di hadapannya, baru aku maafkan. Tadi aku udah sholat lagi, bangun lagi. Ada apa Nabi? Jangan manggil-manggil, takut saya ini. Saya mau minta maaf, ya Allah, saya maafin. Tapi kata Allah saya harus sebutkan kesalahan saya. Ya udah cepet-cepet sebutin. Gini, saya perintahkan kamu untuk perang bukan karena jihad, tapi aku ngincer istrimu. Hah? Iya. Kau hanya menginginkan istriku hingga kau suruh aku perintahkan aku perang. Iya. Makanya aku sekarang minta maaf. Tiada maaf bagimu. Tolong maafkan saya. Nggak ada maaf. Aku kecewa. Kemudian nangis Nabi itu, ya Allah, gimana ya Allah, ini nggak mau maafkan ya Allah. Kata Allah Ta'ala, ya udah, gampang. Malaikat Jibril, kata Allah, bantu itu Nabi. Kata Malaikat Jibril, siap. Jenderal tadi didatangi sama Malaikat Jibril, maafin aja Nabi itu. Enggak, maafin. Mau gantinya enggak? Gantinya istrimu itu biar diambil sama Nabi. Kamu sudah disiapkan istri di surga, mau tahu mukanya? Maka Malaikat Jibril membukakan sayapnya, ada fotonya bidadari. Foto asli, bukan 360 ini. Kalau 360 kan banyak palsunya. Di Instagram kayak Madonna, aslinya kayak Mak Lampir. Melihat indahnya bidadari, langsung berkata kepada Nabi, Nabi, ambil istriku ini, ambil sama kembaliannya sekalian, ambil semua. Ini cantiknya bidadari, iya indah ini. Jadi kalau orang itu mau tahu surga, itu kan di surga itu apa yang nggak ada? Susunya, air gotnya itu, air gotnya. Gotnya itu wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Gotnya itu adalah air-air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Itu
Selokannya surga, selokannya Aceh gimana nanti? Coba minum kalau nggak sekarat langsung. Ini surga, ini semuanya indah. Tapi kata dia, coba-coba beri aku sifat surga yang membuat aku rindu langsung pengen masuk surga. Jawabannya ulama tersebut, kalimatan. Aku cukup memberimu 2 kalimat. Surga semua tentang bidadarinya, semua yang pokoknya yang paling indah di surga, kamu bisa mensifatkan kepada konya dengan kalimat iya. Sebutkan kepada apa yang membuatku rindu akan surga. Jawabannya, fiha Rasulullah. Di surga ada Nabi Muhammad. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqauli hubbi fihi khayyama. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di surga yang paling membuatku rindu bukan bidadari maupun istananya, tapi sang kekasih Nabi Muhammad tinggal di sana. Disitulah aku merindukan surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, hanya orang yang kurang paham Rasulullah pilih surga daripada Nabi, sebab surga nggak diciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kita nggak pilih surganya, kita pilih Nabi Muhammadnya. Al-Imam Abdul Aziz Dabbagh, beliau mengatakan ketika ditanya, wahai Imam, ada nggak kenikmatan di dunia ini yang lebih indah dari kenikmatan surga? Mana ada gitu. Mana ada kenikmatan dunia yang lebih indah dari surga? Itu mana ada, nggak mungkin. Surga ini dunia ini ruwet isinya, masalah nggak pernah selesai. Wa di dunya daniyah hawadithha kathira wa aishidha hakira wa muddatha qasira wa la yahris alaiha siwa a'mal basira adimil aql law kana ya'qil kana afkar. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, ini dunia hina, masalah nggak berhenti, mudahnya singkat, usianya singkat. Enggaklah orang yang sibuk ngurusin dunia kecuali orang-orang yang hatinya buta, orang yang akalnya kurang. Kalau apabila dia punya akal, nggak mungkin dia cinta dengan dunia. Tapi katanya beliau, ada di dunia ini kenikmatan lebih indah dari surga, ada enggak? Abdul Aziz Dabbagh beliau mengatakan ada. Apa? Al-ijtima' bin Nabi ya Allah, berjumpa dan memandang Rasulullah itu lebih indah daripada surga. Imam Ja'far Shadiq, Sayyidina Ja'far Tayyar, ketika beliau berperang di perang Mu'tah, ketika tangan beliau dipotong kanan, beliau pindahkan bendera ke tangan kiri dipotong, beliau genggam bendera itu dengan sisa tangannya. Kemudian ketika ditombak beliau jatuh, datang seorang sahabat kepada beliau mengambilkan air, minumlah wahai Ja'far, minumlah wahai Ja'far. Beliau berkata, enggak, ini shaim, aku lagi puasa. Batalin wahai Ja'far, la uftiru illa inda rabbi, saya enggak akan berbuka kecuali di hadapan Allah. Kemudian ketika itu gugurlah Ja'far Tayyar di medan perang. Ketika gugur, rohnya diambil malaikat. Kemudian tangan yang terpotong diganti dengan 2 sayap. Kata malaikat, aku diperintahkan Allah mengganti tanganmu yang terpotong dengan sayap agar engkau bisa terbang ke surga mana yang kau inginkan wahai Ja'far. Ja'far bebas surga mana yang dia mau. Ja'far tidak ke Jannatul Adnin. Ja'far bukan ke Jannatul Ma'wa. Ja'far enggak Jannatul Firdaus. Ja'far datang ke majelis Rasulullah, salam kepada Nabi. Rasulullah ketika itu duduk di majelis dan berkata, waalaikumsalam ya Ja'far. Sahabat bingung semua satu dengan yang lain. Ada apa Rasul menjawab Ja'far? Ja'far datang memilih datang ke Rasulullah daripada surga yang diperintahkan atau yang diberikan oleh Allah. Kemudian malaikat berkata, Ja'far, belum waktunya. Sekarang kau sudah masuk ke barzah. Ambillah hakmu di barzah, bukan di sini. Kata beliau, kalau kau beri pilihan aku surga, aku pilih surga dengan Nabi Muhammad. Memandang dan dekat dengan Rasulullah adalah kenikmatan paling indah di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hampir 1 jam. Masih siap? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Ini kopi Acehnya mana, kopi Aceh ini? Biar nggak ngantuk. Ada riwayat tentang kopi. Enggak. Air cukup. Saya enggak. Mau tahu kemuliaan kopi? Ada satu wali min auliyaillah mimpi jumpa dengan Rasulullah. Kata wali tersebut, ya Rasulullah, saya ingin hadis Nabi, perkataanmu yang belum pernah kau katakan kepada siapapun. Kata Rasulullah, aku berikan kepadamu 3 perkataan. Yang pertama, barang siapa yang mulutnya bau kopi akan diistighfari malaikat. Bingung, bau kopi diistighfari malaikat ya. Kemudian kata ulama, kenapa? Kopi itu dulu minumannya orang ahli zikir. Orang dulu itu kalau mau zikir supaya nggak ngantuk minum kopi. Itu dulu. Sekarang enggak, main remi juga pakai kopi ya. Ada lagi yang mengatakan kopi itu minumannya majelis zikir. Jadi kalau hadir majelis zikir biasanya ada kopinya kan? Biasanya. Ini panitia belum tahu hadis ini, jadi nggak apa-apa. Biasanya ada kopi. Ketika kopi diminum, pulang. Kan kalau di majelis ini kan pasti banyak malaikat tapi ketika dia pulang hadirin, ketika dia pulang, bekasnya dia hadir majelis masih ada, maka istighfar malaikat nggak berhenti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukan cuma kopi aja mestinya. Apa biasanya? Minyak wangi, dupa, di majelis dikasih dupa. Pulang dari majelis kan masih wangi. Bekasnya masih ada. Kata malaikat, selama bekas hadir majelis masih ada, maka akan senantiasa malaikat istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau habis ini majelis jangan terus merokok, hilang semua. Masya Allah, ada yang pulang dari sini terus langsung merokok. Istighfar malaikat berhenti. Tadi kan masih bau kopi, tadi masih bau majelis. Sekarang mau majelis sudah hilang gara-gara bau rokok. Apalagi yang di majelis ngerokok, lebih parah lagi. Kalau hadir majelis taklim nggak boleh merokok. Kalau merokok itu kalau lihat wayang, ketoprak. Tahu apa wayang itu? Ketoprak apa? Kalau yang golek, wayang golek. Nah, kalau hadir majelis itu harus khusyuk, bawa tasbih, bawa kitab ditulis, jangan bawa rokok hadirin. Rokok itu satu-satunya kenikmatan dunia yang nggak ada di surga. Ada satu orang masuk surga, kemudian dia itu ditawari malaikat, mau minta apa? Nasi rawon. Minumnya apa? Es degan. Minta apa lagi? Jisamsu. Kopi. Masya Allah. Pondok ini kayak surga gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah diistighfari malaikat sekarang. Semuanya dikasih ting. Ketika itu rokok, minta apa? Samsu. Mau nyalain koreknya mana? Maaf, di surga tidak ada api. Nggak ada api di surga. Terus gimana nyalainnya? Ke neraka sana. Akhirnya demi bisa merokok ke neraka, keluar izin malaikat Ridwan keluar sebentar, mau kemana? Mau ketemu malaikat Malik, penjaga neraka. Datang ketok pintu, tok, assalamualaikum malaikat Malik.
Dibuka malaikat Malik, ketika dibuka lihat orang disiksa di neraka ketakutan. Belum masuk neraka, rokok itu nyala gitu. Saking panasnya neraka. Tanya malaikat Malik, ada apa kesini? Saya mau nyalain. Goblok. Enak-enak di surga mau ke neraka, cuma mau nyalain. Sudah cepat pergi kamu. Dia takut. Lihat orang disiksa. Aduh, dia ketakutan. Kemudian ditutup itu neraka, rokok sudah nyala. Balik kan? Balik ke surga. Malaikat Ridwan bukain pintu. Mau apa? Mau balik. Oh maaf, no smoking. Surga itu nggak boleh ada api. Itu nggak boleh ada api, itu nggak boleh itu. Terus bingung dia. Terus gimana saya? Nggak tahu. Akhirnya dia ke neraka takut, ke surga nggak boleh. Kelantungan hatinya. Bingung dia. Nyanyi dia, kemana, di mana. Bingung. Akhirnya kaget bangun dari tidurnya. Itu mimpi dari ceritanya. Tapi alhamdulillah berkat mimpi itu dia tobat dari merokok. Semoga yang dengar cerita ini juga tobat merokok. Amin ya Rabbal. Saya pernah hadirin ini, saya pernah. Ada ulama habaib kebanyakan mengharamkan rokok. Kebanyakan Imam Abdullah bin Ali dan Syekh Rotib mengharamkan rokok. Syekh Abu Bakar bin Salim mengharamkan rokok. Syekh Abu Bakar bin Salim itu mengharamkan rokok, dan anaknya Sayyidina Husain lebih parah lagi. Saking nggak maunya masuk rokok ke negeri Hadramaut, sampai semua tanaman tembakau yang ada di Yaman dibeli dibakar sama, supaya orang-orang di Yaman nggak merokok. Lah kok saya ini kok ketemu cucunya di Jakarta merokok. Cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim ini ngerokok, bapaknya ini kakeknya mengharamkan rokok, kakeknya membakar semua tanaman rokok, ini anak cucunya ngerokok. Saya ingatkan, mas, kakekmu mengharamkan rokok, membakar tanaman rokok, kok kamu justru merokok? Dia menjawab, nanti dulu sabar. Saya sama kakek saya. Cuman kakek saya Sayyidina Husain, Syekh Abu Bakar Salim itu kaya raya sampai semua tanaman rokok dibakar. Saya nggak raya, makanya saya bakarnya satu-satu. Saya diam 1000 bahasa. Nggak bisa jawab saya. Ya sudah, silakan merokok. Kalau perlu Anda makan sekali rokok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang di surga menginginkan Nabi Muhammad. Makanya tadi yang pertama Rasulullah berkata kopi, yang kedua tasbih. Dalam riwayat disebutkan siapapun yang bawa tasbih, dia zikir atau tidak, tetap dihitung oleh Allah orang yang ahli zikir. Siapapun yang ngantongi tasbih, walaupun nggak dipakai, dihitung oleh Allah ahli zikir, walaupun nggak dipakai zikir. Makanya kemana-mana bawa tasbih. Saya kadang-kadang bingung, tapi kalau dipikir-pikir ya betul. Kalau nggak percaya, bawalah tasbih. Kapanpun Anda bawa tasbih, begitu ingat langsung tasbih. Tapi kalau ibu-ibu bawa HP, kemana-mana zikiran, Masya Allah, HP itu gak berhenti. Habis sholat, assalamualaikum, nggak langsung zikir, HP langsung. Nganterkan anak sekolah, HP. Nunggu anak ngaji, HP. Terus HP, karena yang dikantongin Coba kalau yang dikantongin tasbih, Masya Allah. Kalau ibu-ibu ngantongin remote televisi, dia lihat TV terus. Tapi kalau yang dikantongin tasbih, insya Allah
mengajak zikir kepada Allah Subhanahu. Kalau nggak percaya silahkan dicoba, bawa tasbih kemanapun Anda pergi, bawa tasbih walaupun nggak dipakai, cuman jangan dikalungkan yang laki-laki, karena kalau ulama dulu kalau nggak tasbih itu hanya orang-orang yang sudah makom tinggi. Kalau makomnya nggak tinggi jangan berkalung tasbih, cukup di tangan bawa tasbihnya. Terakhir kata Rasulullah kepada wali, hadirnya kau, silaturahimnya kau, ziarahnya kau kepada seorang wali baik hidup atau meninggal, itu lebih afdol daripada engkau menjadikan bumi sebagai sejadah, beribadah sampai terpotong-potong badanmu. Ibadahmu nggak manfaat tanpa kau cinta dengan wali Allah. Hadirin, wukufuka baina yaday waliyin min awliyaillah hayyan kana aw mayyitan khairun min an ta'budallah fi zawayal ardi hatta tataqatta'a irban. Itu teksnya. Jadi kita itu mau ibadah sampai hancur badan kita, bumi jadi sejadah, tapi nggak cinta dengan wali Allah, percuma. Makanya datengin wali, hidup atau meninggal. Yang hidup sudah jelas, yang meninggal datengin. Minimal itu sebulan sekali ziarah wali min auliyaillah. Di Aceh ada Al-Habib Abu Bakar Babegi, datengin ziarah sebulan sekali minimal supaya dapat berkah. Adapun perkataan Imam Ibn Hajar yang mengatakan at-tamassuh 'alal qabri makruh, mengusap-usap kuburan itu makruh, maksud Ibn Hajar bukan takut syirik, tapi karena tidak adab. Nggak ada ulama yang berkata mengusap kuburan itu haram, syirik, nggak pernah ada. Baru-baru ini aja orang-orang takut syirik. Nggak ada, yang ditakut nggak ada. Masyaka akhafu alaikum. Nabi itu pernah berkata, aku nggak takut umatku syirik. Yang aku takut itu kalau kalian ribut urusan dunia, berebut dunia hingga kalian hancur sebagaimana dunia menghancurkan orang sebelum kalian. Yang ditakutkan itu oleh Rasulullah itu apa? Masalah dunia, nggak masalah syirik. Umatnya Nabi insya Allah aman, nggak ada yang syirik. Adapun perkataan Ibn Hajar makruh mengusap kuburan itu bukan karena syirik, tapi makruh karena kata beliau, orang kalau silaturahim mendatangi wali yang meninggal itu seperti wali yang hidup. Anda kalau silaturahim tadi, guru datang Anda berdiri, begitu pula ketika ziarah Anda berdiri, kemudian duduk Anda berdiri, Anda jalan mundur, adab, jangan terlalu dekat. Kalau mau ziarah kubur jangan terlalu dekat, agak mundur sedikit. Sebagaimana adab kita silaturahim ke ulama, kita nggak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nggak, malah justru dapat doa lagi, risih. Apalagi ngusap-ngusap. Makanya beliau mengatakan makruh. Coba kalau nggak percaya, besok kamu datang ke rumahnya ulama, minta barokah, datang kepada guru, mukanya kamu pegang guru. Saya minta barokah dulu, istri saya, anak-anak saya supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Kira-kira ditonjok apa dapat barokah? Nah, karena itu kalian kalau ziarah kubur jangan mengusap, tapi bukan karena takut syirik. Apalagi mencium kuburan. Siapa yang bilang mencium kuburan haram itu siapa? Haram, syirik, kenapa? Itu kan kuburan batu, kenapa kau cium? Nggak boleh. Ada seorang wali min auliyaillah dari Hadramaut ziarah Rasulullah kemudian dicium, marah orang-orang, haram, syirik, bid'ah. Sabar. Dia akhirnya datang malamnya, diundang raja. Rajanya dikasih Quran dari Yaman. Raja ini hadiah Quran dari Yaman. Dilihat Qurannya bagus, dicium, langsung dibalas, haram, syirik. Loh, ada apa ini? Kenapa dicium itu Quran? Saya nggak nyium Quran, saya nyium kalam Allah. Sama, saya nggak nyium kuburan Nabi, tapi saya cium Rasulullah. Kata Imam Ghazali mengutip perkataannya Qais dan Laila dalam Ihya Ulumuddin, marartu ala diyari diyara Laila
uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara fama hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Katanya Imam Ghazali dalam Ihya mengikuti perkataannya Qais dan Laila. Qais dan Laila itu kayak Romeo and Juliet, tapi di zamannya tabi'in. Oh, ini orang besar nih. Qais dan Laila ini, yang laki-laki namanya Qais, yang perempuan namanya Laila. Kalau di barat Romeo and, kalau di Jawa Yanti dan Yanto. Itu Qais itu kalau sudah kangen sama Laila, dia rumahnya Laila, temboknya itu dicium ya. Temboknya rumahnya Laila ya, cium. Kata orang-orang, kamu ini gila. Kenapa gila? Lo kamu ngapain pacaran sama tembok? Kata dia, kamu gak paham cinta. Aku bukan cinta kepada tembok. Yang membuatku tergila-gila adalah yang tinggal dalam tembok ini. Nah, begitu pula orang ini tadi. Saya mencium kuburan Rasulullah, bukan saya jatuh cinta sama kuburan, bukan saya jatuh cinta batu nisan, tapi saya cinta yang tinggal di sini, beliau Nabi Muhammad SAW. Beliau aulia Allah. Saya nggak jatuh cinta dengan kertas Al-Quran, ini juga dari percetakan, tapi saya jatuh cinta dengan dalam intinya kalamullah. Makanya itu kalau ziarah kubur, kita cium kuburan, kalau karena memang karena cinta, nggak ada masalah. Nggak pernah ada yang ngomong haram. Hanya orang-orang sekarang aja ini yang sok tahu tentang tauhid, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit hukumnya bid'ah dan lain-lain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mereka ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin menjauhkan kita dengan para aulia. Kalau kita sudah jauh dari Rasulullah, dari aulia, kita menjadi umat yang rentan, umat yang tipis, umat yang lemah. Yang mau menghancurkan kita ini dua, orang kafir sama orang muslim yang dipergunakan kafir untuk merusak. Jadi harus hati-hati. Orang-orang yang seperti itu ini kan, orang-orang itu hadirin, selalunya kan mereka itu ingin membuat kita itu ngurangin sholawat, nggak boleh lebay sama Rasulullah, nggak boleh terlalu cinta sama Nabi. Itu kan intinya, kita mau dijauhkan. Ini paham-paham seperti itu berbahaya. Paham seperti itu berbahaya. Makanya kalau gubernur mengatakan paham di sini Ahlussunnah wal Jamaah, yang lain itu jangan, nggak radikal. Gubernur pinter, cerdas. Saya pernah membaca ada pertemuan di Qatar kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Kesepakatan semua ulama tidak boleh menyebarkan ajaran yang berbeda dengan mayoritas untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Di Aceh ini Ahlussunnah wal Jamaah, ya yang lain Ahlussunnah wal Jamaah tahu diri, jangan maksa untuk mengenalkan, akhirnya justru bentrokan yang terjadi. Ini yang terjadi di mana-mana. Kenapa sih, kenapa? Apa Anda ini meragukan tentang keislaman saya? Anda mengatakan enggak karena bid'ah. Mana yang bid'ah? Ayo kita duduk, pahami dulu. Jangan Anda sebarkan nanti ketahuinya nggak salah. Kan seperti itu. Saya lihat orang-orang yang disebut sama Ustadz Hasbi tadi itu, fahamnya itu kan kalau tambah lama. Yang dulu ini orang-orang ini sekarang yang ngomong haram, syirik, nanti 10 tahun lagi berubah makruh. Loh iya, saya pengalaman. Kumpul mereka pengalaman. Mereka itu awal-awalnya keras, tapi lama-lama semakin baca kitab semakin banyak, semakin berkurang, semakin berkurang. Nanti kalau sudah mau mati baru tobat. Itu ada yang tobat, ada yang nggak tobat sampai mati hadirin. Iya. Dulu nggak mau sholawatan, sekarang sholawatan. Dulu nggak mau berdiri untuk mahalul qiyam, sekarang berdiri mahalul qiyam. Alhamdulillah. Dulu terlalu keras masalah, ya Allah, jenggot ini loh, jenggot. Jenggot ini kurang panjang, nggak bisa masuk surga. Sampai urusan segitunya, tasbih itu bid'ah.
Tasbih itu lebih bid'ah. Pokoknya banyak pemahaman mereka itu pokoknya kalau nggak ada keterangan yang jelas bid'ah. Nah, kalau seperti itu apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan? Dia pakai celana itu Rasulullah dulu pakainya gamis, nggak pakai celana itu di dalam. Itu sudah bid'ah. Naik motor jangan boleh, suruh naik onta dia. Banyak perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Terawih, doa, nangis bid'ah. Rasulullah nggak pernah ada riwayat nangis. Itu sudah bid'ah. Banyak bid'ah. Ini pengalaman. Saya beberapa tahun yang lalu diundang oleh sekelompok orang yang menggunakan ruqyah masal. Tahu ruqyah masal? Ruqyah masal itu orang di ruqyah jinnya keluar. Tahu? Ini ada orang mengadakan ruqyah masal, kemudian dia itu baca Al-Quran, orang kena jin ini keluar semuanya. Saya diundang, sebelum ruqyah dia ngomong gini, kalau sudah saya sembuhkan, sudah saya ruqyah, tolong jangan masuk ke majelis bid'ah. Karena tempat masuknya jin itu di majelis bid'ah. Seperti apa? Majelis maulid dan tahlil. Majelis maulid dan tahlil itu majelis bid'ah, tempat masuknya jin. Kemudian saya diam. Setelah dia selesai, dia sebelum ruqyah, saya disuruh ceramah. Kesempatan saya tanya, maaf, kenapa majelis maulid itu bid'ah? Jawabannya nggak ada di zaman Nabi. Kenapa majelis tahlil itu bid'ah? Karena nggak ada zaman Nabi. Pertanyaan saya, majelis ruqyah masal ini kapan ada? Anda kok nggak objektif? Yang nggak ada zaman Nabi bid'ah. Ruqyah masal itu pernah nggak Rasulullah mengumpulkan orang di ruqyah? Nggak pernah. Sahabat nggak pernah. Tabiin nggak pernah. Nggak. Para a'imah. Baterai sudah mulai habis saja. Para a'imah nggak ada. Anda katakan semuanya bid'ah, tapi yang kau lakukan baru ruqyah masal yang belum pernah dilakukan Nabi atau ulama. Anda katakan nggak bid'ah, berarti Anda nggak beres ini. Apa definisi bid'ah Anda? Justru kalau saya katakan tempat masuknya jin bukan majelis maulid, bukan majelis tahlil, itu adalah majelis mengeluarkan jin. Justru tempat masuknya jin majelis ruqyah masal. Kenapa? Karena jin keluar sini pindah ke sana hadirin. Yang ke sana pindah ke sini. Masya Allah tuker-tukeran itu hadirin. Nggak jelas majelis maulid bid'ah, tapi majelis ruqyah masal nggak bid'ah. Terus gimana? Nggak paham saya. Dalilnya gimana? Maulid itu bid'ah apa enggak? Saya mau ngomong gini. Mas, Pak, hukumnya makan nasi halal apa haram? Timun halal apa haram? Halal, timun halal. Hukumnya makan kacang? Hukumnya makan kerupuk? Kemudian nasi, kerupuk, kacang, kemudian diaduk dengan air, ditambah timun dan lain jadi gado-gado. Halal apa haram? Halal. Sekarang hukumnya sholawat halal apa haram? Hukumnya membaca sejarah Nabi halal apa haram? Hukumnya orang memberi ceramah mau'idhah hasanah halal apa haram? Kalau dikumpulkan jadi satu jadi maulid bid'ah neraka. Loh kok bisa? Ini bingung saya sendiri. Nasi jadi lontong, dikasih bumbu, dikasih timun, dikasih sayur jadi gado-gado, karena komponennya halal jadi sholawat, baca sholawat, syama'il memuji Nabi Muhammad, kemudian ini jadi satu halal dikumpulin bid'ah, syirik, haram. Ini gimana sih, nggak paham saya. Logikanya kan nggak jelas ini. Semuanya halal kalau dikumpulkan jadi haram. Kalau mestinya gado-gado jadi haram. Kenapa? Kalau dimakan satu-satu halal, kalau digabung haram. Sholawat sendiri di rumah nggak apa-apa, bareng-bareng haram. Nggak jelas. Makanya daripada itu saya respon, kalau ada pemimpin yang seperti itu bukan fanatik, bukan, menjaga keamanan.
Dimanapun kalau sudah banyak mereka itu keyakinan manhajnya itu berbeda, pasti yang terjadi adalah mudah dan rentan untuk dibakar. Itu yang terjadi di Irak, Syiah Sunnah perang, terjadi di Libya, Wahabi dengan Ahli Sunnah perang terus. Nah, kalau di Aceh kepingin aman, harus punya satu akidah. Kalau sudah akidah macam-macam, gampang disulut untuk dikobarkan atau dinamimah atau diadu domba hingga perang di antara mereka. Semoga Allah memperbaiki umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah sholawat kepada beliau Rasulullah. Melalui majelis yang mulia ini, saya ingin untuk kalian buktikan cinta kepada Nabi dengan senantiasa lisan bersholawat kepada Nabi, dan senantiasa di rumah dimanapun berada di bibir kita adalah cerita mulia Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau Rasulullah. Amin ya rabbal. Cukup ini yang dapat saya sampaikan. 1 jam setengah, Masya Allah. Insya Allah tahun depan saya teruskan hadirin. Jadi ini tadi bersambung insya Allah di tahun yang akan datang. Amin. Semoga saya panjang umur dan antum semua panjang umur, Ustaz Hasbi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ayo cintai Rasulullah. Ayo dalam hati kita penuhi kemuliaan keagungan pada Nabi Muhammad. Barang siapa yang cinta kepada Rasul, niscaya pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bimahabbatik wa mahabbata nabiyyika Muhammad. Allahumma mla' qulubana mahabbatak wa mahabbata nabiyyika Muhammad. Allahumma ahyi fina sirata habibika Muhammad. Allahumma ahyi fina akhlaq nabiyyika Muhammad. Allahumma ahyi fina hubba nabiyina Muhammad. Allahumma ya Allah, penuhi hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, terangi hati kami dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, hidupkan di hati kami kecintaan kepada beliau Rasulullah. Hidupkan dalam keluarga kami sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad. Hidupkanlah ya Allah di lingkungan kami akhlak Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa membanggakan hati Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, kami kadang-kadang malu ya Allah menjadi umat Nabi Muhammad tapi tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Ya Allah, kami malu pada Nabi Muhammad. Rasulullah dicaci, Rasulullah dihina, Rasulullah direndahkan oleh orang-orang kafir karena kami umatnya yang tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Karena kami Rasulullah dicaci ya Allah, karena kami Rasulullah direndahkan ya Allah, karena kami Rasulullah ditolak ya Allah. Maka itu kami berharap agar kau hidupkan di tengah-tengah kami akhlak Nabi Muhammad ya Allah, akhlak Rasul Muhammad ya Allah. Jadikan lisan kami berkata apa yang dikatakan Rasulullah. Jadikan mata kami memandang apa yang dipandang oleh Nabi Muhammad. Jadikan telinga kami mendengar apa yang didengar oleh Rasulullah. Jaga seluruh badan kami ya Allah dari akhlak orang-orang yang kau benci, dan jadikan akhlak kami akhlak Nabi Muhammad SAW. Allahumma zayyinna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, hiasi kehidupan kami dengan takwa kepadamu dan istiqamah di jalanmu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah pertemuan yang mulia ini sebagai bukti cinta kami pada Nabi Muhammad. Ya Allah, pertemuan kami bukti kami cinta dan mengidolakan Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau kami nggak cinta pada Nabi Muhammad, tak akan ringan langkah kaki kami ini ke majelis Nabi Muhammad. Ini majelisnya Rasulullah,
Ini majelisnya Nabi Muhammad, tuan rumahnya adalah beliau Nabi Muhammad, jamuannya ya Allah adalah wasilah kami Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan kau pulangkan kami, jangan kau keluarkan kami dari majelis ini kecuali kau akan kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di dunia sampai akhirat ya Rabb. Kami dan keluarga kami, anak cucu kami sampai hari kiamat tidak ada yang keluar dari jalur Nabi-Mu Muhammad ya Rabb. Jadikan kami tetap Islam dan iman ya Allah. Anak-anak kami semua tetap Islam dan iman dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang-orang yang keluar dari jalur Nabi-Mu Muhammad. Jangan kau keluarkan kami dari ahlus sunnah wal jamaah ya Allah. Pencinta Nabi-Mu Muhammad, pencinta sahabat-sahabat Nabi Muhammad, pencinta keluarga Nabi Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Ya Allah, berkati mereka, ulama kaum solihin, para aulia dan Rasulullah. Berkati kehidupan kami ya Allah, dan beri kami petunjuk berkat mereka. Matikan kami atas kecintaan kepada mereka ya Rabb. Jauhkan kami di dunia ini dari segala fitnah ya Allah. Fitnah dalam agama kami, fitnah ya Allah dalam urusan dunia kami ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisir min asrar al-Fatihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.